Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HG News minggu ini. Mohon perhatian, mulai bulan April ibadah raya akan diadakan 2 kali, yaitu pada jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Terima berkat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Ibadah Paskah diadakan pada Minggu jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Ibadah disertai perjamuan kudus. Bawa anak-anak kita untuk bersukacita mengenal Tuhan dalam Cool Kids, Rabu 7 Maret jam 5:30 sore melalui Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Tetapi, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh umat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Di waktu yang indah ini kita boleh bersama-sama memperingati kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, untuk kesempatan kami boleh bersama-sama Tuhan. Hadir Tuhan untuk memperingati kasih-Mu, untuk memperingati pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Karya yang terbesar bagi setiap kami, Engkau menebus, menyelamatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, membawa pujian syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita bawa syukur kita, bawa sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Pengorbananmu selamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena
Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari dari awal umat Tuhan saja, sukacitaku, sukacitaku, kami mau bermasmur bagi Engkau Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami tahu kami berkemenangan karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu terima kasih Tuhan, bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, Kau menebus kami. Mari umat Tuhan bawa syukur sembah kita kepada Dia. Haleluya. Hey.
dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang haleluya, haleluya. Sungguh Engkau mengerjakan keselamatan yang besar bagi setiap kami, kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari umat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ini syukur kami kepada Engkau Tuhan. Salib-Mu sungguh berharga bagi setiap kami. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sambil mengangkat tangan kita. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Lebih lagi dan sungguh-sungguh. Salib-Mu telah mengerjakan Engkau setia dan hidup dalamku.
setia, Engkau hidup dan hidup dalamku. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Suruhkan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kami bersyukur menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami telah ditebus dan dimerdekakan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari umat tebusan Tuhan. Mari umat kepunyaan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan kita. Ekspresikan sukacita kita bagi Tuhan. Engkau pembebas kami, penyelamat kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersorak, Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama angkat suara kita. Pujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, kebesaran-Mu Tuhan. Lebih lagi puji Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkau-lah. Semua yang bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan,
selamanya. Mari umat kepunyaan Tuhan, sorakan haleluya. Shalom Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa merayakan ibadah Jumat Agung. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Saya undang untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan perkatakan janji Tuhan bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Amin saudara. Tahun 2021 tahun integritas. Tahun 2021 tahun integritas. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bisa beribadah Tuhan pagi hari ini, sungguh anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa menopang buat pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, dan Bapak Rohani Bapak Pendeta Dr. Insioni Konyotra Harjo, Bapak Pendeta Rubi Digantara, dan Gembala di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bapak, kami terus menopang bagi hamba-hambamu ini, apa yang telah Tuhan pilih dan tetapkan. Tuhan berikan kepercayaan bagi hamba-hambamu ini lebih lagi Tuhan, di dalam penggembalaannya Tuhan, di dalam pelayanannya. Biar segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambamu ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ada ketaatan dan kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang selalu mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan. Engkau yang berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan terus bawa semakin dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. 2021 ini sungguh-sungguh hamba-Mu semakin hari semakin diberkati. Dan tahun integritas ini membawa setiap hamba-Mu ini menjadi naik level Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini buat kota Wonosobo dan Semarang. Tuhan, di mana kedua kota ini Tuhan kami boleh melayani Tuhan. Dipercaya oleh Engkau ya Tuhan untuk menjadi dampak bagi kota ini ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat jemaat yang ada di kota Wonosobo dan Semarang ini Tuhan. Jemaat yang cinta kepadamu Tuhan. Jemaat yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang bawa setiap kami semua ini semakin bertumbuh Tuhan. Di dalam pengenalan akan Engkau. Bertumbuh semakin dewasa dalam kerohanian ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami semua. Jemaat di Wonosobo dan di Semarang ini Tuhan. Biar tahun ini Tuhan kami juga mengalami kebangkitan rohani yang lebih lagi Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin percaya kepada Engkau, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan di kota Wonosobo dan Semarang ini. Jadi
pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin kota yang takut akan Tuhan. Engkau yang memberkati juga ekonomi Wonosobo dan Semarang ini Tuhan. Engkau yang memberkati juga ya Tuhan Yesus perdagangan di kota Wonosobo dan Semarang ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan satu hal yang terpenting ya Tuhan Yesus, penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang melawat kota Wonosobo dan Semarang ini ya Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa yang dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus, mengalami transformasi Tuhan Yesus di seluruh daerah Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus karuniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah TNI dan Polri juga ya Tuhan Yesus, mereka juga terus bekerja ya Tuhan di dalam roh takut akan Tuhan. Mereka sungguh menjaga bangsa Indonesia ini terus mengalami keamanan demi keamanan ya Tuhan, kenyamanan ya Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu ya Tuhan, Engkau yang punya kuasa Tuhan untuk membuat bangsa Indonesia ini Tuhan mengalami kemenangan ya Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan, terus Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin Indonesia ini ya Tuhan Yesus, supaya mereka ini sungguh-sungguh bekerja untuk membawa bangsa Indonesia ini semakin maju dan berkembang Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi ya Tuhan Yesus. Jadwal sampai akhir tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun Tuhan Yesus. Kami boleh melewati badai krisis moneter ini Tuhan, dan kami terus mengalami kemajuan demi kemajuan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Memberkati generasi Yeremia ini menjadi ujung tombak bagi gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan, dan memberikan dengan sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tangan bersama-sama. Ya terbesar dalam hidupku,
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Mari umat Tuhan sendiri katakan, besar. Yesus, Engkau ku kagum. Angkat kedua tangan kita. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita berikan pujian bagi Allah kita. Juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah-rumah, kita bersama-sama memberikan pujian bagi Tuhan Yesus. Dia yang mengasihi kita, Dia yang telah mati menebus dosa kita, dan Dia yang telah dibangkitkan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Tidak ada kata-kata kami yang cukup untuk melukiskan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu pagi ini dalam hadirat Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah pengurapan Roh Kudus yang bekerja, yang akan mengajar, menuntun melalui setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Engkau yang telah menguduskan dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Cengkeram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tempat ini ada dalam perlindungan darah Yesus yang sempurna, dilindungi dari segala yang jahat, dan segala pekerjaan si jahat apapun yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, yang mencoba mengecoh dan mengalihkan perhatian dari umat Tuhan dari firman, saat ini dihancurkan di dalam nama Yesus dan tidak berkuasa lagi. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, tumpahkan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan atas umat-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Sambil duduk Anda boleh lihat kanan kiri, boleh sapa, boleh senyum saudara meskipun tetap pakai masker ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan kita, semua yang diberkati. Puji Tuhan. Saya berdoa keadaan saudara semua tetap luar biasa, baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan memasuki bulan yang baru, saudara, kita bersyukur hari ini kita ada. Kita mengingat kematian Yesus dalam ibadah Jumat Agung. Ya, setelah tahun lalu kita tidak bisa ibadah Jumat Agung secara onsite seperti ini, saudara. Ya, tapi hari ini karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Nah saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk melihat, belajar dalam ibadah Jumat Agung ini dari pribadi Yesus. Yaitu pribadi yang penuh dengan integritas. Tolong PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Ya, Jesus, the man of integrity. Saudara, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, saudara. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan Dia mengasihi kita supaya kita dapat diselamatkan.
Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ya, kita tahu ayat ini sering kita dengar dan berkata bahwa, baca sama-sama yuk dengan keras, semuanya fokus ya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau ada pelayan yang masih di luar, boleh agak merapat ke pintu supaya tetap bisa mengikuti ibadah, ya. Atau di depan masih ada bangku kosong, tapi kalau yang bertugas tetap standby di belakang, ya. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, enak atau enggak enak, saudara, senang atau enggak senang, ya. Percayalah, Tuhan kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekarang saya mau bertanya, siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara, puji Tuhan. Berarti ayat ini buat saudara. Katakan amin saudaraku. Ya, melalui semua yang terjadi, percayalah Tuhan turut bekerja. Dan kita dijadikan semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Bahkan saya yakin dan percaya melalui proses yang dialami sepanjang pandemi COVID-19, juga krisis ekonomi ini, Tuhan pun bekerja, yang tertidur secara rohani, yang mati rohaninya juga akan dibangunkan, akan dibangkitkan oleh Tuhan, akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Percayalah itu saudaraku. Karena itu saudara, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ya, itu menggerogoti iman kita saudaraku. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Mantap dong amennya yang percaya. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Dan bukan di tangan krisis ekonomi. Pegang itu saudara. Berapa banyak orang mengalami ketakutan. Orang-orang di luar Tuhan mengalami ketakutan. Bahkan anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Dan itu yang diinginkan oleh si jahat. Kalau orang mengalami ketakutan, maka bisa-bisa dia mati bukan karena penyakit, tapi karena ketakutannya saudaraku. Ya, tapi bersyukur kalau hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Saudara, ada yang perlu kita waspadai. Ya, ketika kita berkata, aku mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, ya, perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin saudaraku. Saudara, ada 3 musuh orang percaya berdasarkan Efesus pasalnya yang kedua ini saudara. Perhatikan.
Musuh yang pertama adalah jalan dunia ini. Ya, jadi jalan dunia ini, lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, lingkungan duniawi yang berusaha untuk menyeret kita dengan nilai-nilai duniawi yang jelas bertentangan dengan Tuhan. Yang kedua adalah penguasa kerajaan angkasa. Iblis, setan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Saudara, ini adalah sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa menaati kehendak Tuhan. Perhatikan saudara, dari ketiga musuh ini, musuh yang terbesar di antaranya itu adalah hawa nafsu daging, yaitu keinginan kita, ya, diri kita sendiri, ego kita sendiri, saudara. Bagaimana kita bisa menang untuk melawan keinginan daging, keakuan atau ego? Saudara, yaitu dengan mengikuti teladan Yesus. Katakan sama-sama, mengikuti teladan Yesus. Orang yang masih dicengkeram oleh ego, oleh keakuannya, dengar saudara, dia nggak mungkin menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, karena fokusnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Semuanya buat aku. Ya, egonya yang terlalu kuat. Yang dibesarkan bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Yang menjadi fokus bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Saudara, teladani Yesus. Ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sudah mengerti sekarang? Bagaimana di Jumat Agung ini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Pribadi yang berintegritas, Jesus, the man of integrity. Kita melihat apa teladan Yesus. Ya, apa teladan Yesus? Tolong dibantu aja ya, karena tadi tidak berhasil. Saudara, teladan Yesus yang dia berikan kepada kita. Ia merendahkan dirinya. Perhatikan Filipi pasal yang kedua ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita mau belajar bersama-sama dari teladan Yesus. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sekali lagi saya katakan, dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Next. Dia yang adalah Allah, dia menurunkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan menjadi manusia, dia menurunkan dirinya lagi, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Saudara, ini adalah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Karena itu ayat selanjutnya berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku, Tuhan mau, ya, Tuhan mau kita itu rendah hati. Ya, kebablasan 1. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, saudara.
Tuhan mau anak-anaknya kita belajar dari teladan Yesus. Kalau berbicara tentang kerendahan hati itu bukan apa yang kelihatan dari luar. Ya. Mungkin orangnya suka bungkuk-bungkuk, permisi, shalom, itu belum tentu rendah hati. Ya. Mungkin dia ngomongnya lembut, beda dengan Pak Andi ngomongnya keras. Saya memang setelannya suaranya keras, saudaraku. Ya, kadang kalau saya nyapa orang, shalom, woi gimana gitu kan. Wah, Pak Andi lagi marah kayak gitu. Ya, setelannya beda. Kerendahan hati bukan dari yang kelihatan, tetapi kerendahan hati itu dimulai dari sikap hati. Saudara, ciri dari kerendahan hati. Alkitab katakan beberapa hal ini, ya. Kalau Anda perhatikan, rendah hati yaitu tidak merasa lebih dari orang lain. Saudara, dalam Lukas 18 ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini apa yang Yesus ajarkan. Ya. Tuhan tidak mau kita menganggap diri kita benar, lebih dari orang lain. Saudara, kerendahan hati itu tadi saya katakan bukan yang di luar, tetapi dimulai dari hati kita. Ya. Bukan seolah-olah, bukan sepertinya benar. Ya. Kita enggak usah hidup kayaknya benar, enggak. Hidup benar saja. Ya. Saudara, ini yang Tuhan katakan dalam perumpamaan ini. Ketika ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Farisi ini dia berdoa dalam hatinya, Tuhan aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang-orang lain. Aku bukan perampok, ya. Aku bukan orang lalim, bukan pezina, aku bukan pemungut cukai. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, dia nunjuk orang, saudaraku. Ya, gampang nunjuk orang. Dan berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Melainkan memukul diri dan berkata, Allahku kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sementara orang lain itu tidak. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, di tahun integritas ini mari jangan jadi pribadi yang sombong rohani, saudara. Merasa diri kita lebih dari orang lain. Jangan merasa diri kita itu yang lebih apapun dari orang lain. Paling suci, paling benar, dan cepat menghakimi orang lain. Saudara, penghakiman itu keluar. Dimulai dari apa? Dimulai dari merasa diriku lebih benar dari dia. Ya, ayo saudaraku, ya, itu hal yang pertama tentang kerendahan hati. Berikutnya, kerendahan hati, apa yang Alkitab katakan, yaitu mau mendengarkan didikan, mau ditegur, mau diajar. Amsal 1 ayat yang ke-8 berkata, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya bacakan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, Anda catat saja tambahan ayat ini, tidak ada di PowerPoint. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Anda
suka enggak kalau dididik, kalau ditegur oleh Tuhan, kalau diajari sama Tuhan? Anda suka enggak kalau lagi dididik, diajarin disiplin sama Tuhan? Ya. Ikut Tuhan itu kita harus belajar disiplin, saudara. Ya. Belajar memberikan yang terbaik. Kalau Pak Gembala ingatkan, ayo yang melayani jangan terlambat. Ayo berikan diri kita lebih baik lagi, kita berubah. Lama-lama kok kupingnya nyong panas ya, diomong koyong ini terus. Tapi gak berubah, terlambat terus. Jangan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Di dalam Yesus pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, itu namanya dididik, itu namanya mau ditegur. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Terlebih kita hari-hari ini kita sebagai anak-anak Bapa. Bapa itu didik kita. Saudara, saya itu kadang ngalami gini loh. Kalau gembalanya ngasih tahu, itu ndak dirungokke. Tetapi kalau masalah sudah berbicara, baru nurut. Jangan nunggu masalah datang. Ya. Dari awal jauh-jauh hari Pak Gembala sudah ingatkan, terus ngomong. Tetapi kayak gak dengar, saudaraku. Ya memang saya ditempatkan Tuhan di sini untuk ngomong terus. Lah saudara, lebih senang saya itu diem, apa ngomongin terus? Kalau ngomong itu tandanya apa, saudara? Nggak ada orang ya. Kalau ngomong itu tandanya apa? Tandanya benci apa sayang? Saya nggak mau jadi gembala upahan. Saya nggak mau jadi gembala jadi-jadian. Saya nggak mau jadi gembala yang hanya formalitas namanya gembala. Tetapi saya akan intervensi kepada kehidupan saudara. Hal-hal apa yang Tuhan berikan dalam hati saya tentang jemaat Tuhan. Apa yang tidak benar, apa yang belum beres, diluruskan, dibereskan. Tadi saya bilang, ada yang kadang suara gembalanya itu enggak dengar. Tetapi begitu masalah datang, langsung nurut. Kalau yang masih kayak gitu, bertobat saudara. Bertobat. Di tahun integritas ini, ya, tanda orang yang rendah hati itu dia mau mendengarkan didikan, dia mau diajar. Percayalah, kalau semua yang disampaikan, apa yang gembala sampaikan, semata-mata karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Saya nggak percaya kalau Pak Andi mengasihi, ya wes angel kayak gitu, saudara. Ngerti saudaraku? Ya, puji Tuhan. Berikutnya saudara, orang yang rendah hati dia siap menderita bagi Tuhan. Lihat ayat ini, saya ajak kita fokus kepada ayat yang ke-21. Sebab itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita untuk kamu. Kristus telah menderita untuk kita, untuk saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Dia lakukan itu, dia berikan segala-galanya. Kenapa Pak, kok Yesus harus mati dengan cara yang demikian? Enggak dipenggal kepalanya, selesai. Karena Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kenapa harus hukuman mati? Karena hukuman mati adalah hukuman tertinggi. Kalau ada buronan ketangkep karena kasus pembunuhan, dia bisa dihukum 5 tahun penjara. Ada hukuman yang lebih berat dari itu? Ada Pak, 20 tahun penjara. Ada hukuman lebih berat dari itu? Ada Pak, hukuman seumur hidup. Ada yang lebih berat dari itu? Ada Pak, hukuman mati. Ada yang lebih berat lagi? Tidak ada. Karena itu kenapa Yesus harus mati? Karena hukuman mati itu adalah hukuman yang tertinggi bagi orang yang berdosa. Dan Yesus mengambil alih dosa kita. Saudara dengar baik-baik, tangkap ini baik-baik jemaat Tuhan.
Kalau ada cara lain yang bisa menyelamatkan manusia untuk dia bisa bebas dari api neraka dan masuk surga, Yesus tidak perlu mati di kayu salib bagi kita. Ini yang harus ada dalam pola pikir kita. Jadi kita jangan berpikir, ya orang juga tetap bisa selamat. Kalau ada cara lain, Yesus gak perlu mati dengan cara yang demikian. Saudara, ayo belajar bayar harga. Belajar beribadah dengan sungguh-sungguh. Belajar ibadah, jangan mudah tinggalkan ibadah. Jangan sedikit-sedikit tinggalkan ibadah. Jangan dikit-dikit tinggalkan ibadah. Benar enggak yang saya ajarkan ini, saudara? Enggak ada suaranya. Ya, belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Bayar harga. Tugas saya ajarkan kepada saudara, ayo melayani Tuhan. Benar loh. Kalau berbicara pelayanan, gak peduli saudara, saya sebagai gembala pendeta sekalipun, bukan Tuhan kok yang butuh kita. Bukan Tuhan yang butuh saya. Kalau saya gak siap, kalau saya gak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani tempat ini. Saudara, ayo bayar harga, ayo berkorban. Belajar, melayani bukan kalau kita sempat. Yang Tuhan itu kita atau Allah kita. Yang Tuhan itu kita atau Tuhan Yesus. Jangan melayani kalau slow. Melayani itu adalah berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Itu yang benar. Ya, saya kemarin ingatkan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ayo jangan sampai, saya nggak katakan nggak boleh kerja atau buka hari Minggu, saya nggak mau bahas itulah karena setiap orang silahkan punya pengertian sendiri dari pergumulannya dengan Tuhan. Tetapi yang saya mau bilang gini, jangan sampai karena pekerjaanmu di hari Minggu atau hari-hari ibadah, engkau kehilangan waktu ibadahmu, engkau kehilangan waktumu pelayanan. Itu yang salah. Itu artinya kita tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, karena Tuhan Yesus sudah menderita bagi kita untuk menebus kita, mari kita ikuti jejaknya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kerendahan hati berikutnya apa? Saudara, yang diajarkan oleh Yesus, teladan Yesus, dia tetap melakukan yang terbaik. Bilang yang terbaik. Yang terbaik itu lihat tangan saya. Yang segini, kalau ada 3 step, ini, apa yang ini? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Yang terakhir. Tuhan Yesus tetap lakukan yang terbaik. Saudara, dalam satu waktu itu Yesus mengerti kalau Yudas sudah mulai berpikir untuk mengkhianati dia. Tetapi Yesus mengerti kehendak Allah bahwa ia harus kembali kepada Bapa. Saudara, Yesus tidak berubah pikiran. Saudara, Yesus dia tetap lakukan yang dia mau lakukan. Bukankah seringkali karena situasi yang ada di sekitar kita, kita maunya Pak, aku maunya baik, aku rindunya baik Pak, aku pinginnya memberi yang terbaik. Tetapi karena kondisinya gini ya aku enggak bisa. Yesus dia memberikan teladan bagi kita, memberikan yang terbaik. Dia mengambil kain, diikat di pinggangnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ingat ya, membasuh kaki itu pemimpin membasuh kaki murid-muridnya. Bukan murid-muridnya membasuh kaki Yesus. Kalau ada yang membasuh kaki kuale, anak buah membasuh kaki pemimpin, itu tidak alkitabiah. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Meskipun dia tahu Yudas punya rencana jahat, saudara. Saudara dengar, belajar dari teladan Yesus. Meskipun Yesus disalahpahami, Yesus tetap melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi orang lain. Saudara, saya belajar hal ini dari pribadi Yesus. Melayani itu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kok kayak aras-arasan gitu jawabnya ya.
yang sudah melayani. Melayani itu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kalau Anda tidak jawab, berarti Anda terpaksa loh. Dan Tuhan gak mau orang yang terpaksa. Penuh dengan sukacita. Ya, saya katakan saya penuh sukacita melayani Tuhan. Bukan karena berkatnya. Ya, bukan karena apa yang saya terima. Tetapi melayani itu juga ada sukanya, tapi ada dukanya. Saudara, saya belajar, baik dalam suka maupun duka, ayo tetap belajar memberikan yang terbaik. Kalau hati saya terpengaruh, dan akhirnya saya berubah kualitas pelayanan saya karena masalah yang saya hadapi, dengar, berarti selama ini pelayananku bukan buat Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Kalau pelayananku buat Tuhan Yesus yang aku sembah, yang aku layani, gak peduli apa yang terjadi di kanan, kiri, depan, belakangku, aku tetap akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Yesus teladankan bagi kita. Saudara, dari beberapa hal ini, mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati bersama-sama. Karena orang yang rendah hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, nggak usah ngangkat-ngangkat diri, saudara. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan lipat gandakan. Ya, percayalah itu, saudara. Percayalah itu. Tetap setia. Orang yang setia itu juga orang yang rendah hati. Tetap hidup dalam ketaatan. Saudara, beberapa orang dari kita di tempat ini sempat terdampak COVID-19 tahun lalu. Dan di antaranya juga salah satunya ada beberapa orang yang sampai harus kehilangan, artinya harus tutup toko sampai berminggu-minggu. Berapa lama? 1,5 bulan. Jadi miskin enggak? Berkurang enggak berkatnya? Saya mau saksi ya. Karena banyak yang mandang waktu ini COVID ini totonya tukonya tuh, wih loh, mesake, bayang no, goro-goro COVID sampai koyo ngono. Loh ini kata-kata di luar seperti itu. Ya, walah dampaknya. Ya, sampai akhirnya ada yang salah paham juga dengan saya, dengan gereja. Saudara, saya mau saksi nih loh. Tutup. Tetapi dengar, tadi saya bilang hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh COVID. Tidak ditentukan oleh krisis ekonomi. Lawang masa pandemi yang namanya toko sepeda berkat itu semakin diberkati Tuhan, saudara. Betul Pak Bos? Orang yang tadinya gak olahraga naik sepeda, malah naik sepeda. Itu cara Tuhan. Saudara, orang banyak waktu lihat kasihan, takut, tapi mau saksikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengembalikan milik Tuhan. Bahkan mereka tidak pernah berhenti untuk memberikan buah sulung. Dengar. Ini Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang dikatakan menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Karena itu belajar jadi pribadi yang rendah hati, saudara. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percaya sama Tuhan. Hidup ikut Tuhan itu jangan dipimpin oleh pikiran kita. Engkau naik ngono piye, naik ngene piye. Jangan takut. Percaya sama Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita milik Tuhan. Berkat yang saudara terima itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan saudara. Setiap waktu saya berdoa memberkati jemaat Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Katakan amin. Semuanya sehat, diberkati Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya. Saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk jadi saksi dan tidak terbantahkan oleh apapun. Seperti kesaksian tadi. Berikutnya saya tutup dengan poin ini. Teladan Yesus yang kedua. Dari ayat ini dikatakan, dengar. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang bernama Madam
Jean Guyong. Bacanya jangan guyon ya. Madame Jean Guyong. Ini bahasa Fransai, bahasa Perancis. Dia itu seorang yang luar biasa. Dia cinta Tuhan. Dia seorang yang cantik. Tetapi karena cintanya kepada Yesus, oleh Raja Louis ke-14, dia itu dijebloskan ke penjara. Tuh lihat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu harus bayar harga loh saudara. Ya. Dan dia menulis banyak buku, dari perenungannya, dari doa-doanya dia tulis. Dan ada satu statement yang dia keluarkan itu luar biasa. Seandainya air laut itu menjadi tinta, seandainya semua batang pohon itu jadi pena, dan seandainya langit itu jadi kertasnya, dan aku akan menuliskan kasih Allah, tetapi semua tinta, pena, dan kertas itu tidak akan cukup untuk melukiskan betapa besarnya kasih Allah. Artinya apa? Kasih Yesus, kasih Allah kita itu besar, luas, tidak terbatas. Saudara, itulah yang membuat Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ukuran kasih Tuhan itu sebesar apa Pak? Ya sebesar dia mau mati bagi kita. Tadi kan saya bilang, kematian itu adalah hukuman tertinggi. Ya, itu yang Yesus sudah berikan bagi kita. Firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang benar saudara, memang kita harus fokus kepada kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Tapi bagi orang-orang yang gak sungguh-sungguh, bagi orang mungkin yang belum bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, bagi orang yang gak sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, ayat ini bisa berubah gini. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya, karena itu dia telah mengaruniakan harta yang melimpah, pekerjaan yang semakin besar, uang yang semakin banyak. Tidak bisa diukur dengan hal materi. Karena Yesus anaknya yang tunggal itu, yang diberikan bagi saudara dan saya, itu adalah pemberian yang terbaik yang dia berikan bagi kita. Ya. Kalau saudara masih bisa mundur, kecewa, gelo karena hal-hal tadi, hal materi tadi, berarti Anda belum memahami kalau kasih Allah itu mengaruniakan Yesus. Kalau Yesus yang terbaik saja, Alkitab katakan, anaknya yang terbaik ini, Yesus yang terbaik. Anaknya itu bukan berarti Allah itu punya anak, tetapi anaknya di sini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Kalau Yesus yang berasal dari Allah, anaknya itu diberikan bagi kita. Sudah Paul, saudara lihat ke depan, sudah Paul. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang lain, berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kita. Ayo saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus sudah all out bagi kita. Tuhan Yesus setia sampai mati. Satu kali ada jemaat datang ibadah, ya, dan ketemu dengan Pak Pendeta. Jemaat ini nyapa, Pak Pendeta, pendetanya kayak lupa-lupa ingat. Ini di kota besar mungkin ya. Lalu jemaat ini mengingatkan, Pak, saya ini jemaat lama. Oh, maaf. Kapan terakhir Anda beribadah? 1 bulan, 2 bulan yang lalu? Enggak. Setengah tahun yang lalu? Tidak. 1 tahun yang lalu? Enggak Pak. Saya terakhir ibadah 3 tahun yang lalu. Oh, kenapa? Pak Gembala cuma nanya gitu. Bapak ingat waktu itu saya setia, saya sungguh-sungguh. Dan saya punya usaha kecil-kecilan. Tapi setelah saya didoakan Bapak, setelah saya rajin ibadah, usaha saya itu maju pesat luar biasa Pak. Oh puji Tuhan. Ngomong tentang usaha, sekarang omsetnya wah luar biasa. Jadi saya nggak punya waktu untuk datang ibadah. Saya nggak punya waktu
untuk melayani. Gembalanya bingung. Lah, sekarang kan hari Minggu. Lah kok Anda bisa ke gereja? Lah itu Pak masalahnya. Sekarang saya bangkrut lagi. Jadi saya ke gereja lagi. Payah enggak saudara? Lagi susah setia, ketika diberkati lupa ibadah, alasannya enggak punya waktu, omsetnya kebanyakan, dan sebagainya. Sekarang kalau kamu bisa ke gereja, ini kan hari Minggu. Iya Pak, saya bangkrut lagi sekarang. Saudara jangan sampai terjadi kayak gitu loh. Bagi jemaat di tempat ini. Ya, saudara dengar, saya ingatkan beberapa orang, saya bilang gini. Kalau kita sungguh-sungguh all out dengan Tuhan, di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dengar, tidak ada yang jahat yang dapat menyerang kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nama Yesus itu dahsyat saudara. Karena itu Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Sungguh-sungguh. Orang mau bikin apapun, orang mau jahat sama saudara, sungguh-sungguh aja dengan Tuhan. Banyak berdoa memuji menyembah Tuhan. Di tempat usaha saudara, banyak berdoa memuji menyembah Tuhan di sana. Maka percayalah, ada hadirat Tuhan dan ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di sana. Next. Dengan cepat saya mengajak kita melihat ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus yang Alkitab catat, saudara. Kita tahu cara mati Yesus sangat tidak manusiawi. Ya. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus sempat mengalami ketakutan. Jadi bukan saudara saja yang sempat mengalami takut. Pada saat detik itu Yesus mengalami ketakutan. Sampai peluhnya berubah menjadi seperti tetes-tetes darah, saudara. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dari pelajaran ini kita menangkap apa? Kalau kita doa sama Tuhan, kita itu boleh nawar. Ya. Tetapi keputusan di tangan Tuhan. Yesus katakan bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Tahap yang kedua, Yesus ditangkap. Dia ditinju, dia diludahi, dia dipukul. Tetapi Yesus tidak membalas. Kalau Yesus mau balas bisa enggak saudara? Dia panggil malaikat Tuhan aja bisa. Segala kuasa ada di dalam dia. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita, Alkitab katakan, apa jasamu? Tetapi Yesus memberikan teladan. Kalau kita baik kepada orang yang jahat, itulah yang namanya kasih. Kalau baik sama orang yang baik, semua orang juga bisa. Pemungut cukai juga bisa. Orang dunia juga bisa. Terus yang ketiga, Yesus diadili. Yesus dibelenggu dan diadili. Meskipun akhirnya didapati tidak ada kesalahan. Ya, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan pada malam sebelum besok Yesus disalib, Yesus ditahan di penjara Kayafas. Kami yang pernah ke Israel, kalau nanti Anda ke sana, Anda akan dibawa ke tempat itu. Penjara bawah tanah, pengap, nggak ada sirkulasi, saudara. Ya, diikat di sana, dibelenggu di sana, sampai sekarang sisa-sisanya masih kelihatan. Kesana aja harus gantian orang, nggak bisa kebanyakan. Karena apa? Pengap. Lah sekarang sih udah dibantu pakai exhaust fan dan sebagainya. Tapi saat itu, saudara, itulah yang dialami oleh Yesus. Dan selanjutnya Yesus dicambuk. Ujung cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu terbuat dari pecahan tulang dan pecahan besi. Dan ketika itu dipukulkan ke punggung Yesus, maka daging kulit itu terkoyak dan hancur. Dan ketika ditarik lagi, itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Kepala Yesus diberi mahkota duri. Setelah ditaruh di sana, duri
daerah Israel sana panjangnya itu minimal 3 cm sampai 5 cm. Saudara. Dan dipukul. Jadi duri itu menancap di batok kepala Tuhan Yesus. Tanda bahwa Yesus telah menebus pikiran-pikiran kita yang liar. Yesus alami itu bukan karena Yesus sering berpikir hal-hal yang porno. Bukan karena Yesus sering memikirkan hal-hal yang jahat tentang orang lain. Tetapi karena dia harus menebus kita. Supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang porno. Hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Diberi mahkota. Disuruh pikul salib. Next. Anda bisa bayangkan setelah drama dicambuk. Berlumuran darah, bermandikan darah. Lalu kepala kena mahkota duri, dipukul. Yesus disuruh pikul salib. Dan semalaman dia tidak tidur. Saudara bisa bayangkan situasinya. Sampai akhirnya serdadu Romawi memaksa seorang bernama Simon dari Kirene untuk bawa salib Yesus. Orang yang belum kenal Tuhan dari Libya, dari Kirene, daerah Libya, Afrika Utara. Sampai akhirnya dalam proses perjalanannya, dia yang terpaksa, ingat ya, terpaksa. Akhirnya dia melihat Yesus dan dia menjadi orang percaya. Kalau Anda nanti baca selanjutnya, bagaimana anaknya, keluarganya semua diselamatkan. Saudara dengar, situasi yang kayaknya terpaksa. Mungkin ada orang ke gereja awalnya dipaksa, pelayanan sepertinya terpaksa. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menyelamatkan kita. Berikutnya tangan dan kaki Yesus dipaku. Kira-kira sakit enggak saudara? Kita kebeler aja sakit saudara. Lalu ke-8 Yesus digantung di atas kayu salib. Secara lahir dan batin sakit. Tubuhnya kesakitan. Batinnya juga sakit. Karena semua orang yang ada di hadapannya, semuanya menghujat dia. Dan yang ke-9, ini adalah puncak dari pengorbanan Yesus. Puncak dari penderitaan Yesus. Yesus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Saudara, orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Dan ketika Yesus harus menebus manusia berdosa, maka dia harus mengambil alih posisi itu. Dia merasakan saat itu dia terpisah dari Bapa. Saudara, belajar. Kalau hidup kita sebentar saja gak menikmati hadirat Tuhan, itu satu siksaan yang luar biasa. Kalau ada dari saudara merasa biasa, nggak nikmati hadirat Tuhan, Anda perlu bertobat, saudara. Kenapa ya? Kok aku ngerasain nggak enak? Ayo datang mendekat, ayo berdoa, ayo menyembah. Kok nggak enak ya? Aku memang rada kesel sama dia. Akhirnya membuat kita nggak bisa nyembah. Jangan tahan lama-lama, saudara. Itu satu siksaan, nggak enak. Ya. Dan yang terakhir, ketika Yesus berkata, sudah selesai, it's finished. Saudara, dua hal ini yang kita belajar, bahwa dia memberikan teladan yang luar biasa. Pagi hari ini saudara, mari bereskan Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Di peringatan Jumat Agung ini, kita mau menjadi pribadi yang berintegritas. Belajar dari pribadi Yesus yang berintegritas. Oralabasya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Mari
jemaat Tuhan dengan mengangkat tanganmu, katakan segenap hati. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam, sekali lagi saudaraku, hidupku. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Musik dengan lembut. Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Di perayaan peringatan Jumat Agung ini Tuhan, kami mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur kalau Yesus mati menebus hidup kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan Yesus bangkit, memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang mengikuti teladan Yesus. The man of integrity. Mari umat Tuhan, boleh kita membuka hati dan membuka kedua tangan kita. Hal-hal yang rindu Kau perbaiki dalam kehidupanmu. Komitmen-komitmen yang mau diperbaharui. Sekarang katakan kepada Tuhan. Katakan dari firman yang Tuhan berikan bagi kita. Belajar kerendahan hati. Belajar bahwa Dia sudah taat sampai mati di kayu salib. Dia selesaikan itu sampai garis akhir. Bapa ampuni jika ada hal-hal yang salah dalam hidup kami. Ampuni kalau tanpa sadar Tuhan, kami belum memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak menganggap diri kami lebih dari orang lain. Kami mau terus dididik dan diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk setia dan taat sampai garis akhir seperti Tuhan Yesus. Bapa, karuniakan kepada umat-Mu hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Lebih dari apapun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk perjamuan kudus. Mari umat Tuhan siapkan diri kita. Siapkan perjamuan kudus. Kalau ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa mendapatkan di pintu masuk. Roti dan anggur bisa diambil sendiri. Mari siapkan dan kita akan pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Tuhan Yesus. Dengan tubuh dan darahnya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, Alkitab katakan orang yang menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Sebaliknya kalau kita menerima dengan cara yang salah akan mendatangkan kutuk. Karena itu saudara, periksa hati kita, diri kita. Bereskan segala dosa. Jangan ada ganjalan. Jangan ada dosa yang tersembunyi. Bereskan di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan kudus kami. Kami angkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan.
Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, berikan pujian bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujian bagi Dia. Lebih lagi pujian, serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan buka hati dan siapkan dirimu terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pandang kepada Bapa yang baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.